teman-teman, di vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar keselamatan konstruksi, yaitu pelatihan sistem manajemen keselamatan konstruksi, di mana di dalamnya terdapat materi pokok yaitu definisi terkait keselamatan konstruksi, klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan konstruksi, serta sebab akibat yang terjadinya kecelakaan konstruksi. Nah teman-teman, langsung saja ya kita ke video penjelasannya. Baiklah, kita masuk ke penjelasan ya teman-teman. Untuk materi pokok 1, definisi terkait keselamatan konstruksi. Definisi terkait keselamatan konstruksi ini ada 8 ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Nah, untuk ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian, penilaian risiko keselamatan konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas jiwa manusia, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan konstruksi, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan. Pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan keselamatan konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan keselamatan konstruksi. Yang ketiga, Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit khusus yang bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Kemudian kategori pekerjaan konstruksi. Nah, teman-teman, terdapat 2 kategori pekerjaan konstruksi yang memiliki resiko ancaman kecelakaan atau penyakit akibat kerja di lingkungan proyek. Yang pertama adalah pekerja yang sudah mempunyai ikatan kerja permanen dengan kontraktor. Sedangkan kategori kedua adalah pekerja yang dikenal sebagai pekerja borongan atau harian lepas di bawah koordinasi mandor. Sifat dan jenis pekerjaan yang ditangani oleh masing-masing kategori ini juga berbeda. Karena itu, jenis kemungkinan ancaman kecelakaan maupun penyakit akibat kerjanya pun berbeda-beda. Pekerjaan borongan atau harian lepas merupakan jenis pekerjaan yang lebih banyak menggunakan tenaga fisik. Pekerjaan borongan sebagai tenaga produksi berada pada lini paling depan, langsung berhubungan dengan peralatan maupun bahan konstruksi, yaitu 2 sumber ancaman bahaya yang paling potensial. Untuk keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat diperlukan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal dan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan di samping pemenuhan target produksi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta tidak dapat terlepas satu dengan yang lainnya. Ketika aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang saling terkait dan juga memiliki peran strategis. Nah, berikut ada gambar keselamatan kerja konstruksi, yaitu hasil pekerjaan optimal, keselamatan kerja, pemenuhan target produksi, pengurangan dampak negatif lingkungan itu saling melengkapi agar terjadi atau terciptanya keselamatan kerja. Jika sudah diterapkan, yaitu hasil pekerjaan optimal, pengurangan dampak negatif lingkungan, pemenuhan target produksi, maka keselamatan kerja akan terjaga. Kemudian prinsip keselamatan kerja. Prinsip keselamatan kerja dalam setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan yang terjadi dapat dikarenakan faktor manusia, peralatan, ataupun keduanya.
penyebab kecelakaan ini harus segera ditangani untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerja dapat dilakukan dengan aman antara lain: 1. Mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Kedua, mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan mengetahui kedua hal tersebut di atas, akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan, baik terjadi pada manusia ataupun peralatan. Pentingnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan, antara lain untuk: yang pertama, menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang. Yang kedua, menyelamatkan keluarga pekerja dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penerimaan uang, dan masa depan yang tidak menentu akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi. 4. Menggunakan alat pelindung diri APD. Nah, untuk yang keempat ini termasuk yang merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Alat pelindung diri atau APD. Di sini terdapat helm pengaman, pelindung mata, earmuff plug atau pelindung pendengaran, kemudian ada masker atau pelindung pernafasan, kemudian ada pakaian seragam, kemudian ada sabuk pengaman atau safety belt, full body harness, ada gloves atau sarung tangan, kemudian ada sepatu pengaman atau safety shoes. Alat pelindung diri lain contohnya kacamata las, celemek kulit atau las, kemudian earplug. Dan kemudian di bawah merupakan contoh gambar dari rambu-rambu keselamatan kerja. Bisa teman-teman lihat, ini sudah saya zoom. Nah, salah satu contohnya itu ada lambang hati-hati bahan beracun, kemudian hati-hati cairan panas, dan seterusnya bisa teman-teman lihat. Kemudian pembinaan keselamatan kerja. Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan. Salah satunya dengan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meminimalkan atau meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain: 1. Penyuluhan singkat atau safety talk. Yang kedua ada safety committee. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Kemudian di atasnya kita bisa lihat gambar alat dan rambu keselamatan. Kemudian ada penerapan keselamatan konstruksi oleh penyedia jasa. Bisa kita baca, ada 3 item. Dan untuk materi yang pertama ini, rangkumannya bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman baca ya teman-teman. Ini merupakan rangkuman dari semua materi yang ada di materi 1, pembahasan 1. Kemudian kita masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan konstruksi. Pembagian subklasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ada 8 item yang bisa teman-teman lihat. Kemudian yang kedua ada pembagian subklasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi, ada 7 item. Kemudian SKKNI untuk K3 konstruksi mengacu pada Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 350 tahun 2014 tentang penetapan SKKNI kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok jasa arsitektur dan teknik sipil. Analisis dan uji teknik bidang K3 konstruksi menyatakan bahwa ahli K3 konstruksi adalah ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 konstruksi yang mencakup bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang validitasnya dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang. Hasil kompetensi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, supervisor K3 konstruksi.
Yang kedua, ahli muda K3 konstruksi. Yang ketiga, ahli madya K3 konstruksi. Yang keempat, ahli utama K3 konstruksi. Baik, kemudian ini untuk rangkuman di materi pokok yang kedua, bisa teman-teman baca juga. Kemudian kita masuk ke materi pokok 3, yaitu sebab akibat terjadinya kecelakaan konstruksi. Kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan pasti, dan tidak diduga sebelumnya. Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia ataupun cedera, maupun peralatan atau mesin yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan dampak negatif kecelakaan terhadap manusia, peralatan, dan produksi. Akibatnya, kegiatan kerja terhenti secara menyeluruh. Penyebab kecelakaan. Nah, setiap kecelakaan selalu ada pasti yang menyebabkannya terjadi. Hasil studi memperlihatkan grafik proporsi penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan karyawan tidak aman, kondisi kerja tidak aman, dan di luar kemampuan manusia. Grafik tersebut diperoleh dari hasil statistik tentang kecelakaan pekerja pada perusahaan industri secara umum, tidak hanya industri pertambangan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa manusia sebagai penyebab terbesar kecelakaan. Berikut akan diuraikan penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, ada tindakan karyawan yang tidak aman. Kemudian, tanggung jawab pemberi pekerjaan. Kemudian ada tindakan atau kelakuan karyawan. Kemudian, tidak mengerti instruksi disebabkan kesukaran bahasa yang dipakai pemberi pekerjaan. Kondisi kerja yang tidak aman, peralatan atau benda-benda yang tidak aman, keadaan tidak aman, dan di luar kemampuan manusia. Penyebab kecelakaan dikategorikan terjadi karena kehendak Tuhan atau takdir. Presentasi kejadian sangat kecil, maksimal 2%, dan terkadang tidak masuk akal, sehingga sulit dijelaskan secara ilmiah. Penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pendorong atau pembantu terjadinya kecelakaan, dan penyebab langsung kecelakaan. Kerugian akibat kecelakaan. Kecelakaan akan mendatangkan berbagai kerugian terhadap karyawan, keluarga karyawan, dan perusahaan. Di bawah ini adalah jenis-jenis kerugian yang muncul akibat kecelakaan, yaitu terhadap karyawan, terhadap keluarga, terhadap perusahaan. Kemudian kecelakaannya bisa kita lihat di akibatnya. Kemudian untuk pemeriksaan kecelakaan. Untuk mencegah agar tidak terulang kecelakaan yang serupa, perlu dilakukan pemeriksaan atau mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Pemeriksaan kecelakaan ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Nah, tujuan dari pemeriksaan kecelakaan. Yang pertama, tindakan pencegahan kecelakaan. Yang kedua, dasar pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan melalui tanda peringatan. Nah, bisa kita lihat di tabel ada warna, makna, keterangan, dan contoh peringatannya. Bisa teman-teman baca sendiri dan lihat sendiri. Ini juga sama, masih seperti tabel yang sebelumnya. Kemudian ini untuk rangkuman materi pokok yang ketiga, bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman pahami sendiri ya. Nah, ini untuk daftar pustakanya, dimana dalam 3 materi pokok tersebut untuk mengambil materinya itu dari sini. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya ya. Nah, teman-teman, berikut tadi penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman bisa langsung komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih.